Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asabi. Pada video kali ini saya akan membocorkan rahasia budidaya ikan gurame di lahan sempit. Supaya ikan guramenya sehat-sehat, cepat besar, dan cepat panen. Kali ini saya menggunakan ember berkapasitas 90 liter yang nanti akan saya isi gurame sebanyak 10 ekor. Sebelum rahasia budidaya gurame di lahan sempit saya bocorkan, kita siapkan dulu embernya, sob. Sebaiknya letakkan ember di ruangan terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Pasang pipa saluran pembuangannya. Kemudian isi ember dengan air bersih sampai penuh. Airnya udah penuh, sob. Ikuti kelanjutannya. Oke, sob. Sekarang kita lanjut ke rahasia budidaya ikan gurame di lahan sempit. Ini dia rahasianya, sob, yaitu pemupukan dan pemberian probiotik pada airnya. Karena air itu adalah tempat hidup ikan gurame, jadi tempat hidupnya harus kita sesuaikan dengan habitat aslinya di alam. Habitat asli ikan gurame di alam adalah rawa atau danau yang berair tenang, penuh dengan lumut, zooplankton, fitoplankton, serta bakteri-bakteri. Jadi habitat asli ikan gurame itu penuh dengan sumber makanan berupa lumut dan plankton, serta terdapat bakteri yang berfungsi mengurai zat organik di alam seperti daun-daun kering yang jatuh ke dalam air, serta mengurai gas beracun seperti amoniak atau sulfur. Budidaya ikan gurame di lahan sempit yang biasanya bermedia kolam semen, ember, kontainer box, atau kolam terpal, kondisi seperti itu belum tercapai ya, sob. Oleh karena itu, kita harus melakukan persiapan air sebelum bibit gurame kita tebar. Ikuti kelanjutannya, sob. Persiapan air yang pertama adalah pemupukan. Saya menggunakan pupuk NPK yang berwarna biru ini, tapi pemupukan ini nggak terlalu wajib ya, sob. Tergantung lokasi budidaya kita di mana. Jadi kalau ember, container box, atau kolam kita itu berada di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, maka tidak dilakukan pemupukan juga tidak apa-apa. Karena tujuan pemupukan ini adalah supaya lumut dan fitoplankton cepat tumbuh. Nah, fitoplankton serta lumut itu akan cepat tumbuh apabila banyak sinar matahari. Jadi kalau tidak kena sinar matahari atau sangat kurang sekali sinar matahari, tidak apa-apa tidak dilakukan pemupukan. Karena lokasi budidaya saya terkena sinar matahari langsung, maka saya akan melakukan pemupukan. Atau bisa juga saat mulai budidaya itu lagi musim hujan, sob. Jadi mendung, tidak banyak sinar matahari, maka tidak dilakukan pemupukan juga tidak masalah. Untuk ember 90 liter, kita gunakan itu sedikit aja ya, sob. Sebelum kita aplikasikan ke ember, kita larutkan dulu pupuk ke dalam air. Segini juga udah cukup nih, sob. Mungkin kurang lebih 1 gram lah. Kita larutkan dulu ke dalam air. Pupuknya udah larut, sekarang kita masukkan pupuknya ke dalam ember. Langsung kita tebar pupuk ke dalam ember. Berikutnya adalah pengaplikasian probiotik. Probiotik yang saya gunakan adalah probiotik PSB atau probiotik fotosintetik bakteria. Tapi kalau kalian tidak ada probiotik PSB, bisa juga menggunakan probiotik lactobacillus. Probiotik lactobacillus mungkin lebih mudah didapat karena sudah banyak pabrikan memproduksi probiotik dengan bakteri lactobacillus. Untuk ember 90 liter, kita aplikasikan probiotik
PSB sebanyak 9 mili. Langsung aja kita aplikasikan ke air sob. 9 ml probiotik PSB kita masukkan ke dalam air. Kalau kalian menggunakan probiotik lactobacillus, dosisnya juga sama ya sob, 9 ml juga. Atau dosis umumnya itu 1 ml probiotik untuk 10 liter air. Setelah pemupukan dan pengaplikasian probiotik, selanjutnya air kita diamkan dulu selama minimal 3 hari. Kenapa air perlu diendapkan dulu minimal 3 hari? Karena ini saya menggunakan pupuk ya sob. Jadi kalau menggunakan pemupukan, kita endapkan dulu 3 hari supaya bereaksi dan ada lumut atau fitoplankton yang tumbuh. Kalau kalian nggak menggunakan pupuk, hanya menggunakan probiotik, maka dalam 24 jam bibit sudah bisa ditebar. Ikuti kelanjutannya sob. Kalau ada pertanyaan, bagusan mana menggunakan pupuk atau tidak, tentunya jawabannya yang lebih ideal itu kita menggunakan pupuk. Karena dengan pemupukan maka lumut serta fitoplankton akan tumbuh. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau lokasi budidaya kita itu tidak terkena sinar matahari langsung atau sangat minim terkena sinar matahari, maka pemupukan tidak perlu dilakukan. Ikuti kelanjutannya sob. Ini adalah kondisi air di hari ketiga sob. Airnya sudah kelihatan hijau ya. Warna hijau ini karena saat persiapan air kita menggunakan pupuk. Jadi setelah 3 hari sudah mulai tumbuh lumut-lumutnya, makanya airnya jadi berwarna hijau. Hari ini hari ketiga dan kita akan tebar bibit guramenya. Ikuti kelanjutannya sob. Bibit guramenya udah siap sob. Ada 10 ekor bibit gurame ukuran kurang lebih 3-4 jari. Sebelum ditebar, kita akan melakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Kita taruh kemasan guramenya di dalam ember dan kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit sampai suhu air sama. Oke sob, udah kurang lebih 10 menit. Saya rasa aklimatisasinya sudah cukup. Sekarang mari kita tebar bibit guramenya. Kelihatan sehat ya sob bibit guramenya. Ukuran 3-4 jari kurang lebih. Saya tebar 10 ekor ke dalam ember 90 liter. Ya, bibit guramenya udah kita tebar semua ke dalam ember. Kalau dilihat secara fisik, sehat-sehat, dan ukurannya juga lumayan rata. Kalau dilihat langsung nih terlihat airnya kehijauan ya sob. Tapi saya nggak tahu di layar terlihat seperti apa. Setelah ditebar, sekarang bibitnya kita adaptasikan dulu
1-2 hari supaya bibitnya membiasakan diri terhadap lingkungan baru. Setelah itu baru kita coba untuk memberi makan. Jangan langsung diberi makan ya sob, ikuti kelanjutannya sob. Setelah bibit gurame kita tebar semua dan kita adaptasikan 1-2 hari, berikutnya tinggal kita rawat dengan baik ya sob. Kita kasih makan sehari 2 kali dan kita rawat airnya setiap pekan. Kalau kita lakukan itu semua, insya Allah kita akan panen gurame kurang lebih 5 bulan kemudian. Oke sob, sekian video bongkar rahasia budidaya ikan gurame di lahan sempit. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Klik like jika kalian menyukai video ini dan klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tips-tips serta info tentang budidaya ikan air tawar di lahan sempit. Untuk kalian yang mau tahu lebih banyak tentang budidaya ikan gurame di lahan sempit, silakan saksikan video-video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.